Subscribe. Kerja tuh nurut sama atasan. Kalau saya pecat, kamu mau kerja di mana lagi? Cari kerja tuh susah, tahu nggak? Anjing lu, udah seminggu gua nahan sabar, lu pelonco gua begini. Kali ini kesabaran gua udah habis. Lu pikir gua takut sama lu, ha? Nggak usah capek-capek mecat gua lu. Gua yang resign hari ini juga, anjing. Halo, Sa, lu di sekolahan nggak? Iya bang, kenapa? Gua ke sana ya. Emang lu gak kerja? Dan ntar gua ceritain dah. Ya udah ya. Jadi gitu, Sa, ceritanya. Gua bener-bener nggak bisa nahan emosi, sumpah. Lagian lu apa-apa jangan pakai emosi mulu, apa bang? Ya lu kalau jadi gua juga pasti kesel, Sa. Ya kesel, tapi nggak sampai mukul juga bang. Ntar kalau dia lapor polisi gimana? Sekarang tuh apa-apa gampang bang viralnya. Iya sih. Terus tujuan lu kesini ngapain? Ya tujuan gua mau bantuin lu lagi, Sa. Enggak. Gua ngupain lu cuma buat beli rokok sama makan lu doang bang. Sedangkan lu sekarang udah berumah tangga. Ya sementara aja, Sa. Sampai gua dapat kerjaan lagi. Lu juga jangan bilang siapa-siapa ya kalau gua udah berhenti kerja. Ntar kalau Kak Kona sama Kak Peot ngeliat lu di sini gimana? Gampang itu, ntar gua yang ngatur. Terserah lu deh bang. Setelah Kona mendengar cerita Robi, Kona sangat kesal dan berniat menukar jabatan Robi dengan atasan yang tidak menghormati Robi. Sebagai bentuk pelajaran bagi atasan dan karyawan lain yang hendak nakal di perusahaan Ibu Koni. Mungkin Robi akan menjadi manajer dan atasan itu menjadi cleaning service. Dan untuk upah Robi 1 minggu yang belum dibayar, Robi akan segera mendapat gantinya. Inilah eratnya persahabatan Kona yang tidak tinggal diam ketika sahabatnya didzolimi. Jika kinerja Robi benar bagus, mungkin Bu Koni akan pertahankan Robi dengan gaji tinggi. Tapi di lain sisi, apakah Cynthia dalam bahaya jika atasan kemarin mengancam semua menjadi tanggung jawab Robi sebagai suami? Robi canggung menerima saran Kona. Sekarang juga sudah selesai. Kona menggeleng. Belum selesai. Kalau orang seperti itu tidak diberi pelajaran, yang lain akan ikut. Robi menatapnya. Kona melanjutkan, aku akan bicara lagi sama mama. Kali ini bukan cuma soal teguran, tapi soal posisi. Robi langsung paham arah pembicaraan itu. Tidak perlu sejauh itu. Kona menatap tajam. Perusahaan ini dibangun dengan aturan, bukan untuk jadi tempat orang semena-mena. Kalau dia tidak bisa menghargai orang, dia harus merasakan dari bawah. Kalimat itu tegas. Malam itu, Kona benar-benar menemui Bu Koni. Dia menjelaskan lebih dalam tentang dampak yang bisa terjadi. Kalau satu atasan bertindak seenaknya, karyawan lain akan takut. Lingkungan kerja jadi tidak sehat. Bu Koni mendengarkan dengan serius. Dia tidak langsung mengambil keputusan, tapi jelas berpikir. Keesokan harinya, keputusan diumumkan. Atasan itu dipindahkan ke posisi paling bawah sebagai cleaning service. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan bahwa semua orang pernah mulai dari bawah dan harus tetap menghargai orang lain. Sementara itu, Robi dipanggil ke ruangan. Dia tidak menyangka, untuk sementara, kamu akan bantu di posisi pengawasan. Bukan langsung jadi manajer tetap, tapi sebagai percobaan. Lihat bagaimana kamu memimpin. Robi terdiam sejenak. Ini kesempatan besar, tapi juga tanggung jawab besar. Terima kasih, Bu, saya akan berusaha. Selain itu, upah 1 minggu, kamu akan dibayar penuh. Karena itu, hak kamu. Robi mengangguk. Terima kasih. Terima kasih. Di luar ruangan, Kona menunggu. Gimana? Robi masih seperti tidak percaya. Aku dikasih kesempatan naik posisi. Kona tersenyum. Itu karena kamu memang layak. Tapi ingat, jangan jadi seperti dia. Robi mengangguk kuat. Tidak akan. Hari-hari berikutnya berubah. Robi tidak lagi hanya menerima perintah, tapi mulai memberi arahan. Dia bekerja dengan cara yang berbeda, lebih tenang, lebih menghargai, karena dia tahu
rasanya diperlakukan tidak adil. Perlahan karyawan lain mulai nyaman. Lingkungan kerja berubah. Namun, di sisi lain, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Mantan atasan itu, dia tidak langsung menerima keadaan. Tatapannya berbeda, lebih dingin. Suatu sore, dia sempat mendekati Robi. "Kamu pikir kamu menang?" Suaranya pelan. Robi tidak terpancing. "Saya tidak ingin menang. Saya hanya ingin kerja dengan benar." Jawaban itu membuat suasana tegang. Pria itu pergi, tapi meninggalkan rasa tidak enak. Malam itu, Robi pulang. Cynthia menyambut seperti biasa. "Kamu terlihat capek." "Robi, duduk. Hari ini banyak perubahan." Dia mulai bercerita tentang posisi baru, tentang tanggung jawab. Cynthia tersenyum. "Aku bangga sama kamu." Robi mengangguk. Tapi ada satu hal, dia menceritakan tentang mantan atasan itu. Cynthia langsung serius. "Kamu harus hati-hati." Robi menatapnya. "Iya, sekarang bukan cuma soal kerja, tapi juga soal keamanan." Sebagai suami, dia sadar melindungi keluarga itu penting. Besoknya Robi mulai lebih waspada. Tidak pulang terlalu larut tanpa kabar. Memastikan Cynthia aman di rumah. Menghindari konflik yang tidak perlu. Dia juga belajar satu hal. Dalam kerja, naik jabatan bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal sikap. Dan dalam hidup, keberanian membela diri itu penting, tapi harus tetap dengan cara yang benar. Sekarang, bayangkan, kalau kamu di posisi Kona, apakah kamu akan sejauh itu membela teman, atau cukup menegur saja? Dan kalau kamu di posisi Robi, apakah kamu siap dengan risiko setelah naik posisi? Tulis pendapatmu. Beberapa minggu setelah itu, hidup mulai berubah pelan. Robi tidak lagi pulang dengan cerita yang sama. Sekarang dia membawa laporan, target, dan rencana kerja. Posisinya membuat dia lebih sibuk, lebih banyak tanggung jawab. Kadang pulang lebih malam, kadang masih memegang ponsel walau sudah di rumah. Cynthia mulai merasakan perbedaan itu. Bukan karena Robi berubah drastis, tapi karena waktunya mulai terbagi. Suatu malam mereka duduk berdua, seperti biasa, di depan rumah kontrakan. Tapi suasananya sedikit berbeda. "Kamu capek?" Cynthia bertanya pelan. Robi mengangguk. "Banyak yang harus dipikirkan sekarang." Cynthia menatapnya. "Aku senang kamu berkembang, tapi aku juga takut." Robi menoleh. "Takut apa?" Cynthia diam sejenak. "Takut kamu lupa." Kalimat itu sederhana, tapi langsung terasa. Robi terdiam. "Lupa apa?" Cynthia tersenyum tipis. "Lupa kalau kamu punya rumah, punya istri yang nunggu kamu pulang." Tidak ada nada menuntut, hanya kejujuran. Robi menarik napas panjang. "Aku tidak akan seperti itu." Cynthia mengangguk.